di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi dalam filsafat. Hakikat komunikasi dalam filsafat adalah proses fundamental di mana manusia menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain melalui berbagai simbol dan media dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan membangun hubungan sosial. Menurut Henri Puan menjelaskan bahwa hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia di mana pikiran atau perasaan seseorang disampaikan kepada orang lain menggunakan bahasa sebagai alat penyampaiannya. Proses ini melibatkan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dan terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama isi pesan, dan yang kedua lambang atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Henri Puan menekankan bahwa komunikasi manusia merupakan proses yang melibatkan individu dalam berbagai konteks seperti kelompok, organisasi, dan masyarakat. Dalam proses ini, individu merespon serta menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan satu sama lain. Komunikasi terjadi apabila terjadi kesamaan makna mengenai pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua perspektif. Yang pertama, perspektif psikologis dan mekanis. Perspektif fisiologis ini fokus pada interaksi dan persepsi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, perspektif mekanis berkaitan dengan proses teknis atau pengiriman pesan. Proses ini diklarifikasikan juga menjadi dua proses, secara primer dan secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan lambang sebagai media atau saluran. Ada dua jenis lambang, yaitu verbal dan non-verbal. Lambang verbal yakni bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan lambang yang kedua, lambang non-verbal yakni yang bukan berupa bahasa, seperti isyarat, anggota tubuh, gestur, tanda-tanda yang bukan berupa bahasa, baik lisan ataupun tulisan. Proses komunikasi secara sekunder. Proses yang kedua ini secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesannya. Penggunaan media alat ini dikarenakan jarak atau jauhnya antara komunikator dan komunikan, atau banyaknya jumlah atau kedua-duanya. Contoh, menggunakan surat kabar, radio, atau televisi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ella Faiko dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hakikat filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat komunikasi, termasuk makna, tujuan, etika, dan implikasinya dalam kehidupan manusia. Beberapa nama terkenal yang membangun filsafat komunikasi. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Yang keempat ada logika manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pikiran sebagai isi komunikasi. Berpikir adalah aktivitas menemukan pengetahuan yang benar. Kebenaran tidak sama untuk semua orang. Oleh karena itu, kegiatan proses berpikir untuk menciptakan pengetahuan yang benar bervariasi. Sebagai kegiatan berpikir, diskusi memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, pola pemikiran yang umumnya dikenal sebagai logika, dan setiap argumen memiliki logika sendiri. Yang kedua, diskusi adalah sifat analitis dari proses pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulfa Wulandari dengan NIM 21110301016. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang sistematika berpikir. Sistematika berpikir dalam filsafat komunikasi adalah pendekatan berpikir yang terstruktur, menyeluruh, dan terintegrasi, yang bertujuan memahami komunikasi sebagai suatu sistem yang kompleks, bukan sekadar proses linier, pengiriman pesan atau pengirim ke penerima. Dalam konteks filsafat, pendekatan ini berupaya menggali dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari proses komunikasi. Berpikir sistematik adalah cara berpikir yang
Yang pertama adalah menganalisis bagaimana dari suatu sistem secara terpadu. Yang kedua, melihat hubungan antar elemen dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, menilai bagaimana proses, konteks, dan dampak saling mempengaruhi. Filsafat komunikasi bertanya tentang hakikat komunikasi itu sendiri, bukan hanya bagaimana komunikasi terjadi, tetapi apa arti dan tujuan dari komunikasi. Manfaat berpikir sistematik dalam filsafat komunikasi. Yang pertama, menghindari penyederhanaan masalah komunikasi. Yang kedua, membuka wawasan kritis terhadap struktur komunikasi yang tidak terlihat. Dan yang ketiga, mendorong pemikiran etis dan reflektif dalam praktik komunikasi seperti jurnalisme, media, pendidikan, dan lain-lain. Secara elementer, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain atau oleh seorang komunikator kepada komunikan. Pesan komunikasi ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pertama isi pesan atau the content of the message, dan aspek kedua lambang atau simbol. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol sebagai syarat komunikasi. Komunikasi adalah proses simbolik, salah satu kebutuhan pokok manusia, simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia memang satu-satunya yang menggunakan lambang dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Earth Cassirer mengatakan bahwa keunggulan manusia atas makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka sebagai animal symbolikum. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek maknanya disepakati bersama. Misalnya sepasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani hubungan antar manusia dan objek, baik nyata ataupun abstrak. Tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut, berlandaskan alasan globalisasi dan perkembangan zaman yang sangat pesat, hari ini yang kemudian telah menyentuh mulai dari kalangan orang dewasa, remaja, khususnya pelajar, masyarakat pada umumnya cenderung lebih aktif dalam menggunakan media sosial. Hal ini menyebabkan banyaknya bahasa baru yang bermunculan seperti bahasa gaul. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang mungkin ada tutur kata saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.